Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumarni Maniking. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Kerajaan Utsmani di Turki. Baiklah, langsung saja ke videonya. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Ia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya mulai menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya dan memperluas kekuasaannya sampai ke bagian barat wilayah Bursa dan akhirnya menguasai kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Di saat yang sama, Romawi kehilangan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting, seperti Tesalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1387, kemudian pada tahun 1389 mereka berhasil menaklukkan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu, dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun, Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Beyazid yang berhasil membuat wilayah Turki Utsmani menjadi 2 kali lebih besar di antara tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Yıldırım Beyazid atau Sultan Beyazid Sang Petir. Sayang sekali, Sultan Beyazid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian terjadi peperangan Ankara antara Sultan Beyazid dan Sultan Timur. Namun, Sultan Beyazid kalah perang dan ditawan oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena setelah perang tersebut, anak Sultan Beyazid ingin mengambil kembali tahta dinasti Turki Utsmani. Kemudian, kekacauan pada waktu itu berhasil diredakan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed pertama dan mengembalikan kekuatan Turki Utsmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed pertama yang bernama Sultan Murad kedua adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad kedua berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Varna. Ia juga berhasil memenangkan perang untuk mempertahankan penyerangan Kosovo ke wilayah Turki Utsmani pada tahun 1448. Anak Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu dengan cara mengepung kota tersebut pada tanggal 29 Mei 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian merubah nama kota tersebut menjadi Kota Istanbul. Keberhasilan Turki Utsmani dalam menaklukkan kota Konstantinopel menandai bahwa mereka memiliki kekuatan besar yang berada di bagian tenggara Eropa dan wilayah timur Mediterania. Para penguasa patriarki ortodok mengakui kekuasaan dinasti Turki Utsmani atas pemerintahan Venesia kala itu. Mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari kebangkitan dinasti Turki Utsmani. Pada abad 15 dan 16 Masehi, dinasti Turki Utsmani memiliki kekuatan dalam menaklukkan wilayah yang sangat luar biasa. Pada tahun 1517, di bawah pemerintahan Sultan Selim pertama, Turki Utsmani berhasil menaklukkan kota Mesir, Syria, wilayah Arab, dan juga tanah Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Dalam penaklukan ini, mereka menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Timur Tengah. Hal ini karena tidak ada yang bisa pergi ke wilayah barat atau timur tanpa melewati wilayah dinasti Turki Utsmani.
Dinasti Turki Utsmani pun menjadi kaya raya karena wilayah perdagangan dunia antara Eropa dan Asia dalam kekuasaannya. Kapal perang Turki Utsmani juga menjadi andil yang sangat besar dalam memperluas dan mempertahankan wilayah perdagangan laut, seperti kompetisi mereka dengan Italia di wilayah perairan Laut Hitam dan Laut Mediterania, serta dengan Portugis di wilayah Laut Merah dan Samudra Hindia. Selama pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1566, Turki Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan dominasinya di seluruh dunia. Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan suksesor dari Sultan Selim pertama dan membuat banyak sekali pengaruh dalam sejarah Turki Utsmani. Salah satunya, Sultan Sulaiman Al-Kanuni membuat peraturan hukum dan peradilan yang sangat efisien, sehingga setiap orang mendapatkan hak dan keadilannya di masa itu. Setelah memenangkan pertempuran Mohawks pada tahun 1526, Sultan Sulaiman Al-Kanuni kemudian membangun dinasti Turki Utsmani di wilayah Hungaria saat ini dan wilayah Eropa Tengah. Ia juga melakukan penaklukan Baghdad dari orang Persia dan mengendalikan wilayah Mesopotamia serta membangun kapal perang di Teluk Persia. Waktu itu jumlah penduduk Turki Utsmani diperkirakan sekitar 15 juta orang sampai akhir kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Semenjak tahun 1600, pemerintahan dinasti Turki Utsmani mulai kewalahan dengan tentara yang dimilikinya karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Selain itu, pemerintahan dinasti Turki Utsmani juga tertekan karena ada seruan militer dari Austria dan juga Persia yang terus menghantui mereka. Konflik yang terjadi mempengaruhi sumber penghasilan pemerintahan dan juga mengganggu benteng pertahanan Turki Utsmani di wilayah barat dan timur. Sebagai hasilnya, pemerintahan tidak bisa mengatasi kekacauan yang terjadi dan kompetisi perdagangan saat itu dengan efektif. Pada tahun 1912 dan 1913, Turki Utsmani hampir kehilangan semua wilayah kekuasaannya di Eropa pada Perang Balkan. Pada tahun 1914, dinasti Turki Utsmani masuk ke dalam Perang Dunia Pertama dan dinyatakan kalah perang pada tahun 1818. Gelar Sultan dinasti Turki Utsmani waktu itu resmi dihapuskan pada tahun 1922 dan itu menandai juga telah berakhirnya kekuasaan dinasti Turki Utsmani. Dan waktu itu sisa dari wilayah kekuasaan dinasti Turki Utsmani dirombak total dan berubah menjadi sebuah negara demokratis bernama Türkiye Cumhuriyeti atau Negara Republik Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1923, dinasti Turki Utsmani hanya meninggalkan pusaka yang luar biasa setelah berkuasa selama lebih dari 600 tahun lamanya. Mereka akan selalu diingat karena dominasi kekuasaan militernya yang luar biasa, inovasinya, kekayaan budaya dan etniknya, toleransi beragamanya, dan juga keajaiban bangunan Hagia Sophia yang masih berdiri megah hingga saat ini.